Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat Suara Hati Sufi, wacana hikmah pada wacana syair. Alhamdulillah, semoga pada keadaan dan setiap saatnya kita mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu dalam mengabdi taat kepada Allah pada ahwal zahir dan ahwal batin. Dan insyaallah pada kali ini Mama akan memberikan satu gambaran pada ahwal batin kita, ya, tentang benarkah kita termasuk orang yang bersyukur. Ya, benarkah kita termasuk orang yang bersyukur pada hak Allah? Ya, karena dalam bersyukur itu ada beberapa tingkatan derajat yang mendalam, yang menetap pada ahwal batin bagi orang-orang yang menempuh mujahadah batin dan mereka yang menginginkan perjalanan batin yang islah, yang lebih baik. Insyaallah kita simak, kita tafakuri, kita hayati untuk kita amalkan bersama. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita dan keberkahan dengan karunia-Nya, sehingga kita mampu untuk lebih baik dan lebih baik dalam segala ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menetapkan kita pada jalan yang lurus sehingga tidak bersimpang dengan jalan yang dikehendakinya. Dan berharap Allah merahmati, berikan karunia, ya, nur cahayanya kepada kita, sehingga benderang batin kita berjalan kepadanya pada mujahadah batin. Dan kita berlindung kepada Allah daripada jalan-jalan batin yang bengkok, yang menjadikan hati kelam dan tidak mengetahui jalan-jalan mujahadah batin kepada Allah. Terkadang bersambung jalan dengan kehendak Tuhan, terkadang bersimpang jalan, oh berbalikan. Benderang cahayanya, yang bengkok biarlah kelam akhirnya. Pada gejolak rasa, ya, rasaku malu, ya, berbagai kenikmatan dan segala kebutuhan hidupku, bahkan hajat, maksud dan cita-citaku telah kuterima. Ya Allah, Kau telah limpahkan ini semua kepadaku.
Padahal usahaku sangat lemah dan sedikit, tapi hasil yang kudapatkan sangat banyak. Maka orang mengatakannya adalah berkah. Padahal aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Dan ku hanya menyadari dan melihat engkaulah yang memberikan, mengkaruniakan ini semua. Tiada dayaku dalam suatu usahaku, melainkan hanya sedikit, tapi hasil yang kudapatkan banyak dan sangat banyak. Ya Allah, bagaimanakah aku menyatakan rasa syukurku kepadamu atas semua keadaan ini? Dan Engkau yang Maha tahu segala keadaan pada ahwal batinku. Aku diam, ya Kau beri. Aku berjalan, Kau beri. Aku berlari, Kau beri. Dan pada kenyataannya, aku lemah pun Kau beri. Aku dalam keadaan kuat, Kau pun beri. Maka manakah usahaku? Tak ada satupun karunia, dan segala kebutuhan hidupku dan keluargaku dan segala keadaan semuanya adalah hasil usahaku. Aku tidak mengerti mengapa aku sangat sedikit sekali bersyukur kepadamu. Ungkapan rasa terima kasihku tiada cukup, dan rasa syukurku, rasa syukurku entah kemana, entah di mana. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha tahu, ya Rob. Aku tidak merasakan kepuasan dalam bersyukur kepadamu. Ada apakah ini? Ya Rob, mengapa aku merasa kehausan dan kelaparan untuk bersyukur kepadamu? Tiada kutemukan titik tentram di dalam hatiku ketika aku menyatakan alhamdulillah atas segala karunia-Mu. Ya Rob, bukakanlah kepadaku rasa tanggung jawab bahwa semua yang Engkau berikan, karuniakan, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka ya Rob, lembutkanlah hatiku, lembutkanlah rasaku kepadamu, agar rasa hatiku di dalam bersyukur kepadamu mendapatkan kepuasan bagaikan orang yang sudah kenyang dengan makan dan minumnya. Mengapa aku masih lapar? Ya Rob, tiada yang dapat kuucapkan, melainkan semuanya adalah Engkaulah yang Maha Pemberi, dan akulah yang menerima itu dengan semua keadaan, dan aku ingin menetap dalam rasa syukur kepadamu selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah.
wahai para hamba Allah dan orang-orang yang menghendaki kepada Allah menempuh segala jalan-jalan pada kehendak hati, mengharap ridhonya, mengharap rahmatnya, dan mengarahkan pandangan kepada akhirat atas perjalanan kehidupan di dunia ini. Para hamba Allah, ya, syair telah didengarkan dan kita dengar bahwa tiadalah si hamba ini merasakan kepuasan hatinya di dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas segala yang diberinya. Bahkan tiadalah seakan merasa kekurangan. Akan tetapi tetaplah ia merasakan bagaikan haus dan lapar yang tidak pernah henti. Sungguh hal ini dapat terjadi ketika seseorang ingin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah dan mulai gelisah dengan semua yang Allah berikan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ya, hal ini dapat terjadi ketika rasa pada ahwal batin menguat dan tergambarlah segala yang harus dipertanggungjawabkan dan tergambarlah berbagai pertanyaan-pertanyaan di akhirat kelak atas apa yang Allah beri, Allah karuniakan dalam kehidupan ini. Maka terjadilah relungan hati dan ungkapan-ungkapan yang sungguh di luar daripada pemikiran akal, di luar dari praduga apa yang disangka. Para hamba Allah dan mereka yang dikehendaki, sesungguhnya bila kita bersyukur kepada Allah hanya semata karena melihat apa yang diberi Allah, apa yang dikaruniakan Allah, dan setiap karunia, setiap pemberian apapun kepuasan hati kita yang kita kehendaki lalu Allah berikan, dan sebatas itulah rasa syukur kita hanya mampu atau hanya terucap atau hanya terasa atau hanya tergetar ketika adanya pemberian Allah, baik dari usaha kita maupun bukan. Maka hal inilah yang menjadikan seseorang tidak menemukan jalan, ya, jalan sirul batin atau lorong batin di dalam mujahadah batin pada ahwalnya dan segala keadaannya dalam asror. Ketika seseorang bersyukur kepada Allah hanya karena pernah atau menerima pemberian atau dikabul hajat, maksud dan cita-citanya, dan setelah itu lupalah. Bila tidak ada yang diberi, tidak ada yang didapat, maka tiadalah rasa syukur itu. Inilah yang menjadikan seseorang yang ingin mendalami rasa batinnya tidak mendapatkan kepuasan, bagaikan makan dan minum yang tidak pernah kenyang. Maka berbedalah keadaannya, ya, dengan orang-orang yang tidak melihat dari apa yang diberi Allah, dari apa ya yang dikabul Allah dari doanya atau karunia yang mendadak yang tidak disangkanya. Orang-orang ini selalu bersyukur kepada Allah di atas hal-hal yang sangat tipis, hal-hal yang tidak terfikir,
bagaimana ia bersyukur, kemudian dia melihat dirinya, melihat keimanannya, melihat keislamannya, melihat ihsannya yang hidup, dia merasakan segala keadaan kehidupannya, apapun yang dirasa, yang dilihat, apapun yang ia dapat, tidak luput dari rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbedalah keadaannya. Yang pertama tadi adalah bersyukur bila ada pemberian dan segala keadaan yang didapat. Sedangkan yang kedua, selalu bersyukur atas keadaan yang ada. Ya, pada dirinya, pada keadaan kehidupan, keluarganya, dan lain sebagainya. Sehingga bagi golongan yang kedua ini tidaklah ia perlu mendapatkan sesuatu dari Allah, apa yang sudah menetap dari Allah, karunia Allah kepadanya, maka selalu disyukurinya. Dan tidak perlu ada pemberian baru pun, ia akan selalu bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Sehingga rasa syukurnya itu tidaklah terpancing dengan apa yang datang dari pemberian Allah yang baru ataupun yang lama. Tetaplah ia syukuri keadaan diri dan kehidupannya. Ya, tentu ini keadaan yang berbeda. Maka dikatakanlah istiqomah di dalam rasa syukur. Dan inilah perbedaan antara dua golongan yang menetapkan rasa syukur dengan ihsan yang berbeda, rasa batin yang berbeda. Maka bila kita akan meninjau daripada keadaan bersyukur, maka kita akan lihat beberapa keadaan jalan bersyukur. Ada orang yang bersyukur kepada Allah, ya, kemudian ia benar-benar gembira dengan rasa syukurnya itu. Tetapi perjalanan kelanjutan dari apa yang Allah karuniakan, Allah berikan, dia merasa sudah mendapatkan dari apa yang dia kendaki. Tiba-tiba ia lalai dengan apa yang diberi. Maka ya gofil, ia lalai. Maka ia memanfaatkan, menggunakan apa yang Allah berikan dan yang sudah dia syukuri dengan semena-mena mengikuti hawa nafsunya. Padahal ia sudah bersyukur dari awalnya, tetapi ia lengah, ia lalai, gofil, dan pada akhirnya rasa syukurnya itu kepada Allah tidaklah bermakna, tidaklah bermanfaat, dan Allah membiarkannya. Bila ia meninggalkan Allah, dia merupakan Allah, jadi gofil. Dan perjalanan orang-orang ini, mereka akan hancur di akhirnya, walaupun syukur di awalnya. Kemudian ada orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan, dikaruniakannya. Maka rasa syukurnya itu ditetapkannya. Ya, ditetapkannya. Ia menggunakan segala apa yang Allah karuniakan, Allah berikan, dengan mewaspadai hawa nafsunya. Dia tidak menggunakan apa yang Allah karuniakan itu semena-mena di jalan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah pada hak syariat agamanya. Maka ia mengontrol jiwanya, ia mengontrol kehidupannya, ia mengontrol hawa nafsunya
Jangan sampai kenikmatan karunia Allah, pemberian Allah digunakan semena-mena ya untuk mengikuti hawa nafsu. Maka orang ini bersyukur, diterimalah syukurnya, luruslah rasa syukurnya itu kepada Allah, selamatlah ia, tidak gofil, tidak lengah, tidak lalai. Maka kelompok kedua ini adalah orang-orang yang diharapkan mendapat keridhaan Allah, dan inilah orang yang akan ditambah. Di mana seseorang bersyukur, maka nikmat Allah akan ditambah kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah golongan orang yang ketika ia mendapat karunia nikmat dari Allah dan apapun yang Allah berikan, ia tidak gunakan sama sekali. Ya menanti berita-berita Allah. Kemanakah sebenarnya harus digunakan apa yang Allah karuniakan? Maka dia ikuti dari segala petunjuk yang datang kepadanya dari hak Allah. Tentu saja orang ini adalah orang-orang yang khusus, bil khusus, yaitu orang istimewa yang telah mendapatkan berbagai pandangan mukasyafah, dan dia mendapatkan ilham dari Allah atas apa dan bagaimana menggunakan daripada karunia pemberian Allah itu. Dan inilah suatu perbedaan dan jalan-jalan pada syurul batin bagi mujahadah batin. Wahai hamba Allah dan orang-orang yang menghendaki, ambillah jalan pada jalan yang kau tetapkan pada kemampuanmu. Ambillah jalan ini dan menetaplah dengan rasa syukur kepada Allah, tidak mengharapkan penambahannya atau takut kepada pengurangannya. Ungkapkanlah rasa syukur itu semata-mata karena memuji Allah yang Maha Kuasa, Maha Belas Kasih, telah memberikan karunia-Nya untuk memperlihatkan keagungannya kepada kita. Demikianlah, semoga manfaat dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.